Hai saudara-saudaraku yang terkasih, salam sejahtera buat kita semua. Tolong dukung channel Kristiani Tube dengan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tanda binatang itu sudah dimulai, dan sayangnya kebanyakan orang belum melihatnya. Jadi, apa masalah seputar tanda binatang itu? Sangatlah menakutkan melihat jumlah orang Kristen yang menghindari kitab Wahyu dan bahkan menghindari nubuatan. Firman Tuhan ditulis untuk memberitahu Anda dan dengan cara dunia berubah. Jika Anda membaca Alkitab, Anda akan melihat bahwa segala sesuatu yang terjadi secara harfiah dinubuatkan dalam Alkitab. Jika segala sesuatu seperti yang kitab Wahyu katakan akan terjadi di dunia, jika dua saksi akan datang ke bumi, jika antikristus dan nabi palsu akan bangkit di dunia ini, jika sesuatu seperti tanda binatang akan diperkenalkan di dunia, jika benar-benar akan ada saat di mana tidak seorang pun bisa membeli atau menjual tanpa tanda itu, bukankah bijaksana bagi kita untuk mempelajarinya? Wahyu 13 ayat 14-17. Ia menyesatkan mereka yang diam di bumi dengan tanda-tanda yang telah diberikan kepadanya untuk dilakukannya di depan mata binatang itu. Dan ia menyuruh mereka yang diam di bumi supaya mereka mendirikan patung untuk menghormati binatang yang luka oleh pedang namun yang tetap hidup itu. Dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu. Sehingga patung binatang itu berbicara juga dan bertindak begitu rupa, sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. Dan dia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Ayat tersebut berbicara tentang tanda binatang. Tetapi bagi kita, untuk memahami tanda binatang tersebut, kita harus kembali ke waktu pada titik kekekalan. Yesaya melihat kehancuran setan. Yesaya 14 ayat 12-14. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan, jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Tuhan tidak beranjak dari singgasananya. Dia hanya perlu mengirim malaikat Mikael untuk melawan Lucifer. Dan akhirnya Lucifer dikalahkan dan bersama dengan para malaikat yang bergabung dalam pemberontakannya, mereka diusir dari surga. Wahyu 12 ayat 7-9. Maka timbullah peperangan di surga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu. Dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Tetapi mereka tidak dapat bertahan. Mereka tidak mendapat tempat lagi di surga. Dan naga besar itu, si ular tua yang disebut iblis atau setan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Kesombongan membutakan hati Lucifer. Dia ingin ditinggikan, dia ingin disembah. Dia melihat pemujaan dan pujian yang diterima oleh Tuhan, dan dia menginginkannya untuk dirinya sendiri. Hancurnya Lucifer adalah bagian yang pertama. Bagian kedua adalah pencobaan Yesus ketika ia berada di bumi. Iblis mencobai Yesus Kristus dalam 3 upaya terpisah dan dalam 3 area. Dalam 3 area tersebut juga Lucifer mencobai kita sekarang. Dia ingin Yesus mengubah batu menjadi roti untuk memuaskan rasa laparnya sendiri. Kemudian dia ingin Yesus melompat dari bubungan bait Allah dan mencobai janji Tuhan yang mengatakan bahwa malaikat akan datang menyelamatkannya agar dia tidak terjatuh. Dan terakhir, dia ingin mencobai Yesus dengan menyuruhnya berlutut di hadapannya sebagai ganti kerajaan dunia.
Yang terakhir ini yang akan kita fokuskan. Lukas 4 ayat 5-8. Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi, dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, "Segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kukehendaki. Jadi, jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Apa yang iblis inginkan dari Yesus? Dia ingin Yesus menyembahnya dan berlutut di depannya. Dan apa masalah utama dari tanda binatang itu? Itu adalah penyembahan. Masalah tentang tanda binatang itu sudah dimulai karena secara sederhana, masalah tentang tanda binatang itu adalah masalah penyembahan. Dan masalah penyembahan dimulai ketika setan ingin meninggikan dirinya di atas yang paling tinggi. Di akhir zaman, tanda binatang itu akan menjadi tanda literal yang akan ada di dahi dan tangan kanan yang menandakan siapa yang mereka sembah. Tanda binatang itu belum tiba, tetapi masalah utama yang merupakan pernyataan tentang penyembahan sudah dimulai. Kita hidup dalam kitab Wahyu, dan kitab itu berbicara kepada generasi kita dan memanggil kita masing-masing untuk membuat keputusan dan berkomitmen kepada siapa kita akan menyembah. Dalam kehidupan setiap manusia ada kerinduan untuk beribadah. Di dalam rencana Tuhan, objek ibadah Anda adalah keputusan berdaulat yang harus dibuat sendiri. Sebagai anak-anak Allah, ketika kita menyerahkan hidup kita kepada Kristus, kita telah membuat keputusan untuk menyembah Dia. Namun, jika orang tidak membuat keputusan seperti itu untuk memberikan hidup mereka kepada Kristus, mereka berakhir dengan objek penyembahan yang lain. Kita harus mengetahui dan mengakui bahwa yang kita sembah adalah Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, yang terdapat pada Filipi 2 ayat 9-11. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Musuh menggunakan trik lama yang dia lakukan pada Yesus untuk menyajikan kerajaan dunia ini kepada Anda. Itu tidak akan berada pada skala yang sama dengan Yesus. Bagaimanapun, hal itu akan menggoda. Itu sebabnya Anda melihat orang-orang menyembah sesuatu, menyembah pekerjaannya, dan menyembah pengikutnya di media sosial. Tuhan memanggil Anda hari ini untuk membuat komitmen, untuk membuat keputusan siapa yang akan Anda sembah. Tuhan memanggil kita untuk setia. Tuhan memanggil umatnya untuk tidak berkompromi dengan firman Tuhan, untuk mencari kebenaran, untuk mencari kekudusan, untuk meninggalkan semua ketidakbenaran, untuk meninggalkan semua kejahatan, untuk berdiri teguh dalam nama Yesus Kristus, untuk memahami bahwa tidak peduli apa yang mungkin dilemparkan dunia kepada kita, tidak peduli penganiayaan yang mungkin kita hadapi dalam hidup, kita akan menang karena Tuhan sangat meninggikan Dia. Tuhan sangat meninggikan nama Yesus Kristus. Dan jika kita ada di dalam Kristus, kita menang. Jika kita ada di dalam Kristus, tidak akan ada kekalahan. Jika kita ada di dalam Kristus, kemenangan adalah milik kita melalui nama Yesus. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan, kita harus mengambil sikap. Kita tidak boleh goyah dalam iman kita. Sama seperti Yosua yang berkata, "Orang lain di dunia ini mungkin menyembah dewa lain, tetapi untuk aku dan seisi rumahku, kami akan melayani Tuhan. Tetapi untuk aku dan seisi rumahku, kami akan memuji Tuhan. Tetapi untuk aku dan seisi rumahku, kami akan menyembah Tuhan." Tuhan yang hidup, melalui satu-satunya pintu yang telah diberikan kepada kita, dan pintu itu adalah Yesus Kristus. Tidak ada cara lain kita dapat diselamatkan kecuali melalui nama Yesus. Ada kekuatan dalam nama itu, ada harapan dalam nama itu, ada kesembuhan dalam nama itu ketika Anda berada dalam kesulitan.
Berserulah kepadanya ketika Anda sendirian. Berserulah kepadanya setiap lutut akan bertelut dalam nama Yesus. Hal ini seharusnya mengajarkan kita bahwa menyembah Tuhan adalah tindakan rohani kita akan pelayanan kepada Bapa, dan kita harus melakukannya dengan sepenuh hati. Pada 10 perintah Allah, di mana perintah pertama mengatakan bahwa kamu tidak boleh memiliki Tuhan lain selain Aku. Sisa dari 4 perintah pertama juga membahas pengabdian kita kepada Bapa yang Maha Kuasa. Yesus Kristus juga menggemakan hal ini pada hari-hari pelayanannya di bumi, yang terdapat pada Matius 22 ayat 37-40. Penyembahan adalah segalanya. Itu adalah bentuk menghargai seseorang. Itu sebabnya Tuhan berusaha untuk menempati hati kita, dan iblis bersaing untuk tempat yang sama. Tapi itu semua tergantung kita, siapa yang ingin kita sembah. Karena kitalah yang memutuskan siapa yang ingin kita izinkan masuk ke dalam hati kita. Tuhan ingin menempati hati kita sehingga Dia akan memberi kuasa kepada kita untuk benar-benar mencintainya, mencintai orang lain dan mencintai diri kita sendiri. Inilah penyembahan sejati kepada Tuhan yang akan mencapai dalam kita dan untuk kita. Tetapi iblis bersaing untuk hati kita, sehingga bisa ada manifestasi hedonisme, egoisme, dan materialisme dalam diri kita semua. Kita semua perlu memilih Tuhan setiap hari dengan membiarkan Roh Kudus-Nya meresapi diri kita. Binatang yang tujuannya adalah untuk mendukung kepentingan iblis akan memaksa setiap orang untuk menerima tanda itu sehingga mereka bisa dikenali oleh binatang itu. Hal ini tidak akan menjadi opsional karena jika banyak yang menolak untuk menerima tanda binatang itu, tidak akan dapat membeli atau menjual. Masalah utamanya adalah penyembahan. Kedua binatang itu ingin agar seluruh umat manusia fokus pada mereka, sehingga mereka dapat menjadi objek pemujaan. Binatang tersebut ingin menahan semua orang untuk menyembah satu-satunya Tuhan yang benar. Orang-orang akan berhadapan dengan pilihan harus memilih siapa sebenarnya yang mereka akan sembah, baik Tuhan atau iblis. Pada titik ini, tidak ada yang bisa berpura-pura melayani Tuhan, karena Anda harus memilih di antara dua pilihan yang akan dengan jelas mengungkapkan pendirian Anda. Ini semua tentang penyembahan. Itulah tema sentralnya. Sungguh menakjubkan bahwa dalam bab berikutnya setelah pengungkapan dari dua binatang tersebut, Yohanes melihat 3 malaikat yang diutus oleh Tuhan untuk menginjili Injil yang kekal yang terdapat pada Wahyu 14 ayat 6-7. Ayat ini mencatat misi malaikat pertama. Malaikat pertama membawa Injil yang kekal, bukan hanya untuk sekelompok orang tetapi untuk semua penghuni bumi. Perhatikan bahwa malaikat pertama menyatakan bahwa penduduk bumi harus takut dan menyembah Dia. Jadi pertempuran itu adalah penyembahan. Binatang tersebut ingin menjadi objek pemujaan untuk mencapai hal ini. Mereka akan mendesak semua umat manusia untuk menerima tanda binatang itu. Malaikat itu juga memperingatkan penduduk bumi tentang penghakiman Tuhan, meminta kita untuk takut akan Tuhan dan mengarahkan ibadah kita kepadanya. Inilah alasan mengapa orang percaya harus mengambil sikap dan menolak untuk mengarahkan penyembahan mereka kepada yang lain selain Tuhan. Pesan malaikat ketiga juga serupa dengan pesan malaikat pertama. Dalam Wahyu 14 ayat 9-10, malaikat ketiga mengulangi bahwa siapapun yang menyembah binatang itu akan mendatangkan murka Allah. Karena Allah telah mengutus 2 dari 3 malaikat untuk menyatakan bahwa hanya Dia yang layak dipuji. Maka masalah siapa yang harus disembah adalah hal yang serius. Pertempuran akan siapa yang harus disembah mendahului penciptaan dunia. Semuanya dimulai dari surga sebelum keberadaan umat manusia. Iblis selalu berusaha merebut penyembahan yang seharusnya ditujukan kepada Tuhan untuk dirinya sendiri. Ingatlah bahwa iblis meminta Yesus untuk sujud dan menyembah Dia dengan janji untuk memberinya semua kemuliaan dunia ini. Tetapi Yesus menutup mulutnya dengan firman Tuhan.